Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab malam hari ini. Ayub pasal 1 ayat 22. Kita akan membahas ayat ini. Ada satu pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada masing-masing kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Keluarga sudah menemukan? Amin. Amin. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara, dalam kata lain melakukan dan menaatinya dalam hidup kita hari lepas hari. Saya pertama-tama ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, ayat yang baru kita baca ini, kalau tidak memiliki penghayatan yang mendalam, dan kalau tidak mengerti dan memahami, teks ini muncul dengan konteks yang ada di sekelilingnya, maka menjadi sesuatu yang ringan, sesuatu yang biasa saja ketika kita membacanya. Tidak ada sesuatu yang bisa menggetarkan hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa membuka mata hati, mata rohani kita, kalau kita memahami ayat ini berdiri sendiri dan tidak mencoba mengaitkannya kepada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Terlebih utama, terlebih penting, menjadi sorotan dan perhatian kita, sudah pasti ketika ada kalimat dalam kesemuanya itu. Apa kesemuanya? Dalam cerita atau kisah yang ada di ayat-ayat sebelumnya, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tema atau judul dari ulasan kita malam hari ini, jangan pernah menuduh Tuhan. Jangan kita menuduh Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai tebusan darah Kristus, di mana saudara dan saya telah diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Saya memberikan dorongan, motivasi, masukan, nasihat kepada semua kita. Dan firman Tuhan ini bukan hanya berlaku kepada Bapak Ibu Saudara, berlaku kepada keluarga saya secara pribadi, secara khusus berlaku kepada saya. Pendeta Berton, jangan menuduh Tuhan. Keluargaku, jangan menuduh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan menuduh Tuhan. Yang namanya menuduh berarti ada indikasi petunjuk Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kalau saudara dan saya coba dan biasa menuduh Tuhan, melontarkan kata-kata yang tidak patut, tidak pantas kepada Tuhan atas segala situasi, kondisi, keadaan, kehidupan yang sedang kita hadapi dan alami saat ini, kita tuduh Tuhan, berarti kita sedang mencurigai Tuhan sebagai aktor atau sutradara di balik dari semua peristiwa, pergumulan, sakit penyakit, persoalan, masalah yang sedang kita hadapi. Patutkah atau pantaskah saudara dan saya, kita semua menuduh Tuhan
berbuat sesuatu yang tidak pantas atau tidak wajar atau sesuatu yang jahat kepada kita. Pantaskah kita menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita? Pertanyaan berikutnya, adakah di antara kita, coba kita jujur, barangkali 1 minggu ini kita tidak jujur. Pada malam hari ini kita belajar jujur, karena kejujuran itu awal dari sebuah pemulihan. Keterbukaan kepada Tuhan adalah awal dari transformasi, reformasi, dan pembaharuan dalam hidup kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, coba kita jujur. Jangan kita mencoba berpura-pura bermuka manis di hadapan Tuhan, atau berlaku seperti kita memakai sebuah topeng kepalsuan. Tuhan pura-pura tidak tahu dengan kita. Tuhan tahu sebelum kita berkata-kata pun Tuhan sudah tahu. Pertanyaannya begini, pernahkah Bapak Ibu Saudara, apakah sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak, siapapun kita, apapun status kita di keluarga, pernahkah kita menuduhkan sesuatu yang jahat kepada Tuhan? Dengan segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kita hadapi dalam hidup, pernahkah kita apa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau sering kali menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang tidak patut, tidak pantas, atau melakukan sesuatu yang begitu salah dan jahat kepada kita? Kalau saya harus gentle dan berani terbuka di hadapan Bapak Saudara, saya pernah berkata begini, Tuhan, kami sudah melayani-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu. Tuhan, kami sudah berpuasa. Tuhan, kami sudah belajar memperhatikan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami sudah bangun pagi sekalipun masih ada bolong-bolongnya. Tuhan, kami sudah belajar mencintai, mengasihi Engkau. Tuhan, kami sudah belajar melayani Engkau. Bisa upayakan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dengan potensi karunia talenta yang kami miliki. Tuhan, kami sudah begini, kami sudah begitu, kami sudah begini, kami sudah begitu. Tapi kenapa begini? Ah, itu dia. Kenapa seperti ini Tuhan? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan panjang sabar. Katanya Tuhan berlimpah kasih setia. Katanya Tuhan penuh dengan kemurahan dan kasih karunia. Tapi kenapa begini? Tuhan, benarkah Engkau pribadi yang baik kepada kami, penuh cinta kasih dan rahmat kepada kami, atau justru Engkau sedang merancang dan melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kami? Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, ungkapan-ungkapan demikian seringkali keluar dari mulut kita. Oleh karena apa? Oleh karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ya, ada yang menuliskan, ampuni aku Tuhan. Saya pikir ini pengakuan yang sangat menggetarkan hati saya. Bahkan saya merinding. Daripada kita berpura-pura berkata, aku sudah baik Pak Pendeta. Dia melapor kepada pendetanya, aku sudah baik Pak Gembala. Tapi ternyata seringkali kita banyak sekali bersungut-sungut. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mayoritas bangsa Israel, saya ulangi sekali lagi, mayoritas bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Ada orang berkata kurang lebih 1.500.000 orang yang keluar. Mayoritas mereka, bangkai-bangkai mereka tinggal di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan. Salah satu penyebab dari sekian kekurangan kelemahan bangsa Israel, karena mereka seringkali menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut kepada mereka.
Mereka seringkali bersungut-sungut, berbantahan. Mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, menyalahkan pemimpin mereka. Mari kita kembali ke Mesir. Karena di Mesir ada mentimun, ada semangka, ada bawang prei, ada yang lain-lain. Lebih enak tinggal di dalam Mesir daripada kita berada proses menuju ke tanah Kanaan. Jangan-jangan hal demikian yang sedang kita alami saat ini. Tuhan, masalahku begini, persoalanku begini. Dan akhirnya kita jatuh bangun, bangun jatuh, jatuh bangun, bangun jatuh. Di dalam satu prinsip, kita menuduh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya praktekkan malam hari ini. Saya menuduh Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau orang Batak dari Tarutung, jangan lupa saya dari Tarutung. Kalaupun di wilayah sekitarnya ya. Kalau kita menuduh orang atau orang menuduh kita, bayangkan, kita menuduh seseorang. Ada orang menafikannya, ada orang mengartikan itu sebagai sebuah penghinaan. Kamu menjengkal saya ya, kamu merendahkan saya ya. Kita tuduh orang. Bagaimana kalau kita membayangkan kita menuduh Tuhan? Siapa kita ini sampai berani menuduh Tuhan? Padahal Tuhan yang telah turun ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista ini. Dia rela meninggalkan segala kabut, segala kemuliaan, segala dosa di sorga. Tidak ada kekurangannya pun sedikit pun di sorga. Dia rela mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya tolong jangan dipahami salah. Banyak orang Kristen memahami Filipi 2 ayat 7 salah. Mengosongkan dirinya bukan berarti tidak ada lagi keilahian Yesus selama ia 33,5 tahun di dunia ini. No, bukan. Mengosongkan dirinya artinya dia pribadi yang tidak terbatas. Dia rela menerima sesuatu yang terbatas, yaitu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia mengenakan keterbatasan sekalipun dia pribadi yang tidak terbatas. Demi apa? Demi saudara dan saya. Dia rela menjadi manusia. Dicaci, dimaki, diludahi. Jalan sengsara salib Kristus via dolorosa. Sebentar lagi kita merayakan. Dia lahir di kandang yang hina, di sebuah pelungan di Bethlehem. Dia rela mati dalam keadaan terkutuk. Karena Galatia 3:13 berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia bukan pribadi yang terkutuk. Dia rela menjadi terkutuk demi saudara dan saya diberkati. Tapi ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, kesulitan, masalah, persoalan di dunia ini, maka kita kembali menyerang Tuhan yang telah rela menyerahkan nyawanya. Di Golgota dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Demi tertebusnya saudara dan saya dari lumpur dosa, dari murka Allah yang besar, dari kehidupan neraka yang kekal. Dia rela mati di kayu salib. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan kesulitan hidup, apakah kita punya karakter, tabiat, kebiasaan untuk menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut dalam hidup kita? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan kepada keluarga di sini. Silakan apa yang didapat secara praktis saja dari bagian firman Tuhan ini. Silakan, siapa yang sudah dapat? Oh, Samuel udah jelas. Terus yang lain silakan. Kalau aku di sini adalah Ayub. Ayub berani memilih. Ada dua pilihan sebenarnya. Dia bisa untuk mengutuki Tuhan gitu. Iya. Melakukan hal-hal yang tidak patut. Tapi dia di sini berani untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang aku pelajari dari Ayub. Iya. Jadi Ayub itu orang yang mau mengambil pilihan yang tepat sekalipun dia di keadaan yang tidak tepat gitu. Iya. Itu yang aku pelajari. Jadi hidup ini emang gak selamanya mulus, tapi kita harus bisa belajar untuk memilih pilihan yang tepat yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Ya tanya Tuhannya langsung. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita terkait dengan apa yang dikatakan oleh putri sulung saya, Keisha. Di dalam hidup ini, setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap hari, kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan. Dan saya kasih tahu, kedewasaan kita
memutuskan mengambil pilihan atau menjatuhkan pilihan kepada sesuatu yang menyukakan, menyenangkan Tuhan. Itulah membuktikan kita telah bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Kalimat berikutnya begini. Ketika segala sesuatu berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan keinginan kemauan kita. Dompet masih tebal, keluarga semua sehat-sehat, jabatan makin naik. Kalau hal itu tidak menjamin kita apakah sudah benar, ada di jalur yang benar, di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi semua itu akan menjadi tersingkap dan terbuka. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Semua itu menjadi tersingkap dan terbuka. Saya buat bahasa yang lebih sedikit seram. Tertelanjangi kedok-kedok motif-motif hati kita yang terdalam ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan dan tantangan kehidupan. Itulah yang ditunjukkan membuat mata hati, mata rohani kita terbelalak, terbuka secara lebar. Ayub berkata apa? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Dalam kesemuanya apa? Saya akan paparkan untuk kita. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dalam waktu yang bersamaan meninggal semua. 7.000 ekor kambing domba mati semua. 3.000 ekor unta ludes semua. 500 pasang lembu berarti berapa ekor? 1.000 ekor. 500 pasang berarti 1.000 ekor. 500 pasang lembu. 1 ekor lembu berapa sekarang? 5 juta. Mana ada dapat 5 juta lembu, 1 lembu? Nggak ada, lembu itu puluhan juta, itu belasan juta. 500 kali dari betina mati semua. Budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Hanya beberapa orang yang hidup untuk memberikan laporan kepada Ayub. Perhatikan baik. Kenapa saya perlu menyebutkan ini? Karena ada di sini kata-kata dalam kesemuanya itu. Ayub kehilangan putra-putrinya waktu yang bersamaan. Ayub kehilangan kambing domba. Ayub kehilangan unta, kehilangan lembu, kehilangan keledai betina, kehilangan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam kesemuanya itu, saya rindu kita buka hati pikiran kita. Dalam kesemuanya itu, hanya hitungan jam barangkali, atau hitungan menit barangkali, semuanya itu ludes, sirna, hilang, lenyap dari kehidupan Ayub. Tetapi kesimpulan Ayub 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu Saudara, berapa jenis pergumulan dan persoalan yang sedang menimpa hidup kita saat ini? Berapa? Ada yang lebih dari 1? Banyak. Banyak ya. Tapi kalau kita mau jujur dan terbuka, sejauh mana perbandingan berat dan besarnya pergumulan yang kita hadapi dibanding dengan pergumulan yang dihadapi oleh Ayub? Saya harus mengambil kesimpulan secara jujur, tidak boleh saya subjektif. Saya harus terbuka berkata kepada Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya apa? Tidak ada apa-apanya pergumulan dan persoalan yang saya hadapi dibanding dengan pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh Ayub. Tapi coba kita jujur. Pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi, penderitaan yang sedang menghadang hidup kita saat ini, bukankah hal itu seringkali membuat kita menjadi berdosa? Kan dikatakan di sini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bayangkan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kartu kita masing-masing, kartunya apa? Bukan kartu joker kartu. Kartu kita masing-masing apa?
Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah kehidupan, kita tetap masih bisa punya wajah yang senyum. Kita masih bisa mengucapkan kata-kata firman. Kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan kita masih bernapas, jantung masih berfungsi, paru-paru masih berfungsi, telinga masih bisa mendengar, mulut bisa bicara, mata bisa melihat, kaki bisa melangkah. Saya kasih tahu, kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita tidak menambah dosa. Saya mau kasih tahu, ketika kita ada pergumulan, kita menambah dosa. Pertanyaannya, apakah kita makin mempermudah penyelesaian pergumulan itu jalan keluarnya? Apa yang terjadi? Kita menghadapi masalah, suami istri makin berantem bertengkar, kakak dengan adik berantem bertengkar. Kalau memang dengan berantem bertengkar kita mendapatkan solusi, saya katakan, mari sama-sama galakkan pertengkaran. Tapi tidak ada demikian. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau ada pergumulan yang kita hadapi, kita marah-marah, kita bertengkar, kita berantem, berkelahi satu dengan yang lain, maka yang terjadi sebenarnya kita sedang mempersulit diri sendiri. Berikutnya, kita sedang makin mempersulit, kita menemukan terobosan, jalan keluar, mujizat, pertolongan, pintu-pintu kesempatan terbuka kepada kita. Karena apa? Karena penghalang doa kita kepada Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Penghalang pintu berkat terbuka bagi keluarga adalah pertengkaran, permusuhan, percekcokan, kemarahan, emosi, perselisihan satu dengan yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata dan telah digubah menjadi lagu. Oh betapa indahnya, ya ya ya, dan betapa eloknya, ya ya ya, bila saudara semua hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kekompakan, hidup dalam kesehatian. Baurapan di kepala harum, yang kecangkut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kepada kesatuan, kekompakan, kesehatian. Ketika ada masalah, makin rapatkan barisan, bangun kebersamaan, bangun kerukunan, bangun kekompakan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang terbaik kepada keluarga kita. Amin. Amin. Ayo, Mami ada? Mau tambahkan? Ada lagi yang lain? Ada? Sudah mantuk? Mantap. Oke. Sudah katanya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan tanpa panjang lebar kepada kita. Jangan kita menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada kita. Jangan mencurigai Tuhan dengan kondisi keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah punya rencana atau rancangan jahat kepada kita. Sebagai penutup, kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang sangat terkenal. Yeremia 29 ayat 11. Ada dua ayat. Yakobus 1 ayat 17. Nanti disiapkan ya. Yeremia 29 ayat 11. Sudah, kita baca sama-sama dulu. Dua ayat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan kepada kita adalah bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang salah, bukan membuat kita semakin semeraut, semakin rusak hidup kita. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Pegang janji Tuhan ini, supaya kita punya punya roh penguasaan diri, untuk tidak pernah menuduh Tuhan, karena Tuhan selalu merancang yang terbaik kepada kita. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Sudah? Kita baca sama-sama 2 ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan baik. Saya ulangi sekali lagi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada apa? Perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak mungkin tertukar berkat kita. Tidak mungkin. Kalaupun kelihatannya kita melewati sebuah proses, seperti pemazmur berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Ingat kembali tangan saya, masih ingat tangannya? Tangan, ada yang ingat Bapak Ibu Saudara? Aku sekali-kali. Oke, ayo nih putra putri saya sudah hafal. 2 ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Balik. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan lupa itu. Ibrani 13 ayat 5b. Saya ulangi sekali lagi. 2 ya. Perhatikan tangannya. 2. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu merancang yang terbaik. Karena itu pada malam hari ini, aku dan seisi keluargaku berkata dengan dari lubuk hati terdalam, kami stop, berhenti menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kami. Karena apa yang Tuhan buat, kalaupun proses kelihatan berat dan besar, jalani saja. Di ujung sana ada berkat besar yang Tuhan siapkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua yang setia berjalan bersama dengan Dia di dalam kekuatan kuasanya. Amin.